mengucapkan rasa syukur, rasa penghargaan yang tinggi kepada pemangku pesantren, kepada pengelola pesantren, kepada para guru dan kepada para santri pesantren Raudhatul Muta'allimin yang kita berharap bahwa nanti akan punya peran besar juga dan sudah ditunjukkan karena pesantren ini sudah berusia 1 abad dan umur 1 abad itu umur penghidmatan yang sangat luar biasa dan kita menyongsong masa depan di tahun-tahun berikutnya dengan optimisme dan kita meyakini pesantren Raudhatul Muta'allimin akan juga mengambil peran penting di tahun-tahun yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, anu geulis ngalamat permen salah ketang naon deui. Pokoknya jamaah rahimakumullah, hari ini saya berada di pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin di Kota Tasik, tepatnya di Cilendek. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ini salah satu pesantren terbaik yang ada di Kota Tasik. Kebetulan hari ini kami sedang mengadakan kegiatan untuk wisuda para tahfiz Quran yang alhamdulillah telah dilaksanakan. Semoga para santri dan santriwati di sini menjadi anak-anak yang soleh soleha, terutama mudah-mudahan semoga para santri santriwati di sini menjadi para ulama besar yang kelak akan membawa umat kepada jalan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga pesantren Raudhatul Muta'allimin selalu Allah rahmati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara wisuda seramai 288 santriwan santriwati di Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin di Jalan Cilendek, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat berlangsung meriah dan penuh hikmat Sabtu 24 Februari 2024. Turut hadir Profesor Dr. Amih Al-Humami, MA, MED, PhD, dan penceramah kondang Raden Kusumananda Mega, serta tak lupa para orang tua, para santri. Wisuda Kitab Kuning dan Hafiz Quran ini dibarengi dengan acara Nipsu Saban yang diisi dengan membaca kitab suci Al-Quran bersama dan dilanjutkan dengan menguji para peserta wisuda. Kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua murid dengan waktu, tenaga, pikiran, harta dan sebagainya sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Untuk yang terakhir kalinya, bila ada kekurangan baik dalam penerimaan dan sebagainya, hilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-insan mahalul khata wa nisyan, bahwa manusia itu adalah tempatnya kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Ami, kepada Ustadz Mega yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini untuk mengisi acara. Temanya sangat sederhana, muhasabah, mengenal lebih dekat siapa diri kita, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sesungguhnya dia adalah mengenal siapa Tuhannya. Itu adalah fatwa daripada Imam Al-Ghazali sebagai tokoh sufistik yang mendunia ajarannya sampai sekarang. Saya bersama istri saya dengan sangat khusus datang memenuhi undangan beliau, dan terlebih lagi juga ingin menyaksikan adik-adik sekalian, anak-anak sekalian yang sepanjang hari ini sejak tadi pagi mengikuti acara wisuda sebagai bagian dari pembuktian atas pencapaian pembelajaran, menekuni, memahami melalui proses pembelajaran dan tentu dengan usaha yang sangat sungguh-sungguh belajar atas bimbingan para guru untuk memahami kitab-kitab yang diajarkan. Dan tadi kita menyaksikan bahkan diuji seberapa luas, seberapa tinggi penguasaan atas kitab-kitab yang selama ini sudah dipelajari. Pilihan para orang tua
mengirim anak-anak putra-putri untuk menempuh pendidikan di pesantren itu adalah pilihan yang tepat dan pilihan yang baik, karena tidak jarang dan bahkan sangat banyak kita jumpai orang-orang terpelajar di Indonesia itu punya latar belakang pendidikan pesantren. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mencapai prestasi tinggi itu berlatar belakang pendidikan pesantren. Lalu kenapa manusia itu banyak berbuat dosa? Tidak jauh, karena manusia itu tidak mengenal siapa dirinya sehingga dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Betul tidak Pak? Pak, betul tidak Pak? Betul. Sing kompak atuh Bapak lain jumahan sok jawab gue. Betul tidak Pak? Betul. Betul tidak Bu? Banyak orang yang mengaku bertauhid kepada Allah, banyak orang yang salat namun akhlaknya pun masih tidak baik. Banyak orang ahli ibadah, lisannya banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun beres eta saling mencaci sama saudaranya. Wisuda Akbar Kitab Kuning dan Hafiz Quran ini merupakan acara keempat yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Menariknya, di tahun 2024 ini, acara puncaknya diisi dengan peletakan batu pertama oleh Prof. Ami untuk pembangunan sekolah SDIT. Ya, kalau dari sisi jumlah dan murid memang jauh lebih banyak sekolah-sekolah umum. Tapi dari sisi peran dan sumbangan pesantren dan juga lulusan pesantren para santri itu tak kalah kurang dan tak kalah besar dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum dan mereka yang menempuh pendidikan di sekolah umum. Pesantren sudah membuktikan dalam sejarah yang sangat panjang punya peran besar dan peran strategis di Indonesia, dan kita tahu bahwa masyarakat Muslim Indonesia punya pilihan yang sangat baik itu dengan ada pendidikan madrasah dan pendidikan pesantren, dan banyak pesantren yang sudah mengalami proses modernisasi, dan dengan modernisasi pesantren ini mereka bahkan sudah memperluas. Yang selama ini ada memang pesantren salafiyah yang hanya mempelajari kitab-kitab kuning, belajar tentang pengetahuan Islam semata, tapi dalam waktu yang cukup lama sejak saya kira dekade 70-an banyak pesantren yang sudah mengembangkan dan menawarkan perpaduan antara pendidikan pesantren sebagai lembaga salafiyah, itu pendidikan salafiyah, dan juga pendidikan modern dalam bentuk madrasah atau sekolah. Yang itu menunjukkan bahwa pesantren sudah adaptif terhadap perkembangan zaman dan merespon terhadap tantangan-tantangan baru di masyarakat Muslim Indonesia. Dan kita sudah menyaksikan bersama sejak tahun dekade 70-an sampai dengan hari ini, itu banyak kalangan Muslim terpelajar Indonesia yang berlatar pendidikan pesantren dan mengambil peran penting di birokrasi pemerintahan, di lembaga-lembaga perguruan tinggi, di lembaga pusat kajian atau melakukan riset, bahkan juga di kegiatan-kegiatan ekonomi sebagai usahawan itu. Dan itu menunjukkan bahwa medan pengabdian, ladang pengkhidmatan lulusan pesantren itu cakupannya sangat luas. Kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada para kiai, para pengasuh pondok pesantren, para guru itu yang mendedikasikan hidupnya untuk mendidik santri di lembaga pesantren. Yang kita bisa ketahui adalah pertama begini, sejak dekade buah pesantren, hasil dari pesantren, pendidikan pesantren itu buahnya bisa kita lihat sejak dekade 90-an, karena disitulah titik penentuan terbentuknya apa yang kita sebut sebagai kelompok kelas menengah terdidik Muslim Indonesia, dan di situ mulai bermunculan itu tokoh-tokoh sarjana-sarjana
penting di Indonesia, berbagai disiplin ilmu, tokoh-tokoh intelektual terpandang, mereka lulusan pesantren, dan mereka bahkan memasuki wilayah profesi yang sangat beragam. Ada yang menjadi bahkan politisi di DPR, dan kita tahu konfigurasi anggota parlemen yang mereka berasal dari pendidikan pesantren banyak juga. Itu menunjukkan bahwa adaptabilitas lulusan pesantren itu sangat tinggi, dan itu bisa dikonfirmasi ya, karena banyak juga yang lulusan pesantren yang juga menjadi ilmuwan gitu di perguruan tinggi kah, atau di lembaga-lembaga ilmu pengetahuan Indonesia gitu, atau bahkan juga di pusat-pusat kajian, pusat-pusat riset yang bukan saja, ini untuk diketahui saja, bukan saja di dalam negeri tapi juga di luar negeri itu. Dan itu menandakan bahwa mereka betul-betul mampu beradaptasi dan mampu merespon tantangan zaman di masa yang baru sekarang ini. Ya, kemandirian itu sudah menjadi bagian dari karakter pesantren, dari watak dasar pesantren. Karena kita tahu bahwa pesantren itu lembaga swasta loh, lembaga yang dikelola oleh masyarakat. Dan itu sudah menunjukkan bahwa betapa mereka, ya kalau mengikuti doktrinnya Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri. Dan pesantren sepenuhnya swadaya. Jadi pengelolaan dana masyarakat itu oleh pemangku pesantren, dan masyarakat juga dengan ikhlas, dengan sepenuh hati bisa berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren secara sukarela. Itu artinya bahwa ada unsur ketulusan, ada unsur keikhlasan, dan itu yang menopang bagi kemandirian pesantren. Dan spirit pesantren itu adalah ditunjukkan dengan misi untuk memberi pembekalan bagi para santri dengan pendidikan Islam, dengan pengetahuan Islam, yang itu akan sangat berguna bagi para santri ketika lulus dan kemudian menempuh kehidupan di masyarakat luas untuk mengembangkan berbagai macam bidang profesi yang ditekuni di kemudian hari. Ilmu pengetahuan itu adalah kunci bagi kemajuan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi itu menjadi kekuatan bagi sebuah negara, bagi bangsa manapun untuk bisa meraih pencapaian tinggi. Jadi tidak ada cerita sebuah bangsa maju, sebuah bangsa modern, sebuah bangsa yang makmur dan sejahtera tanpa ditopang oleh warga negaranya, oleh anak-anak bangsanya yang pintar, yang punya pengetahuan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan dan juga teknologi, termasuk juga inovasi teknologi. Kita bisa merujuk pada pengalaman negara manapun yang maju, yang pencapaian katakanlah ekonominya sangat tinggi gitu, dan di situ juga mereka melakukan penguatan dan juga memajukan pendidikan. Nah, kita sebagai Muslim, negara Indonesia yang mayoritas Muslim, dan meyakini bahwa pesantren juga bisa menyumbang bagi lahirnya para lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan bahkan melakukan inovasi teknologi yang itu menjadi pilar bagi kemajuan negara Indonesia. Kita meyakini berangkat dari pesantren memajukan dan memakmurkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri, saya dari Kota Bandung, dan anak saya bernama Muhammad Sandy Kurniawan dari Kota Bandung. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Haji Ate, dan terima kasih banyak untuk Pondok Pesantren Raudatul Muta'alimin. Saya sangat bahagia dan sangat bangga anak saya bisa lulus di 2 kitab hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya untuk anak saya, semoga tetap istiqomah dan bisa menjadi anak yang soleh. Dan untuk Pondok Pesantren Raudatul Muta'alimin, semoga semakin sukses dan semakin baik pesantrennya. Amin.
Nama saya Ibu Irmawati. Ini anak saya namanya Sipa Aprilianti. Kami dari Desa Girijaya, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah senang sekali melihat anak kebanggaan bisa wisuda mengikuti Aqidatul Awam. Pesannya buat Neng Sipa, semoga lebih ditingkatkan lagi belajarnya dan semoga lebih rajin lagi sekolah masuk pesantrennya. Pesan Dedek. Makasih buat mama yang udah ngurus teteh dari kecil sampai bisa segede ini. Perkenalkan, nama saya Widya Andini, saya dari kelas 2 Aliyah. Perkenalkan, nama saya Ina Rotunaja dari kelas 2 Aliyah. Perkenalkan, nama saya Emma Surmulyati dari kelas 2 Aliyah. Perkenalkan, nama saya Salma Sri Nabila dari 2 Aliyah. Alhamdulillah kami telah melaksanakan wisuda Aqidatul Awam di Pondok Pesantren Rodatul Muta'alimin. Perasaan kami sangat senang. Terima kasih kepada semua guru yang telah membimbing kami dari mulai pengetesan sampai saat ini. Assalamualaikum, terima kasih.